أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram. Malam hari ini kita mulai dari hadis 1507, tapi ini nomor di aplikasi. Nomor hadis di dalam buku itu ternyata berbeda. Hadis ini yaitu wa an Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bi ghairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah akhrajal Bukhari. Yang artinya dari Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada laki-laki yatakhawwaduna fi malillah, menggunakan harta Allah secara bebas. Secara bebas ini maksudnya menyalahi syariat, menyalahi aturan yang ada. Falahum an-nar, maka mereka atau untuk mereka neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pertama, ungkapan rijalan, orang-orang laki-laki. Nah, ini dalam bahasa Arab biasanya mereka banyak menggunakan satu istilah tata bahasa, yaitu yang disebut khurrija makhrajal ghalib, bahwa digunakan redaksi sesuai dengan keumuman, kebiasaan. Kebiasaan bagaimana? Ya biasanya yang banyak ngurus harta, ngurus keuangan itu pada umumnya laki-laki. Jadi hadis ini tidak menunjukkan bahwa kalau perempuan nggak apa-apa ngurus keuangan lalu menggunakan semau dia, ya. Tidak berarti seperti itu. Akan tapi karena pada umumnya, apalagi di zaman dahulu, yang menjadi menteri keuangan misalnya atau direktur dari Baitul Mal pasti laki-laki. Ya, jadi karena keumumannya begitu, maka disebut inna rijalan, sesungguhnya ada orang-orang laki-laki yatakhawwaduna fi malillah. Yatakhawwadun ini di dalam syarah hadis disebutkan, yaitu bahwa mereka menggunakan harta menyalahi aturan syariat atau menyalahi aturan yang ada. Menyalahi aturan syariat, ya misalnya saja zakat. Zakat itu peruntukannya sudah ada, sudah ditetapkan oleh Allah di surah At-Taubah ayat 60. Lalu
zakat digunakan tidak sesuai dengan peruntukan. Nah, ini sudah menyalahi syariat. Dana haji mestinya untuk kesejahteraan jamaah haji, untuk kelancaran pelaksanaan haji, tapi kemudian digunakan untuk hal-hal yang di luar itu. Ini masuk yatakhawwadun dan lain sebagainya. Jadi ketika orang menggunakan secara bebas harta Allah itu apa? Kalau kita lihat di akhir-akhir surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ayat ini diawali dengan lillah, milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit dan di bumi. Jadi semuanya memang milik Allah, enggak ada yang bukan milik Allah. Kalau di antara kita ada yang kaya, ada yang miskin. Orang kaya itu kebetulan saja mendapat ujian dari Allah, dititipi uang dalam jumlah banyak. Orang yang miskin ya oleh Allah diuji, dititipi uang dalam jumlah yang sedikit atau kurang, tapi semuanya ada milik Allah. Karena milik Allah, maka penggunaannya harus sesuai dengan keridhaan Allah. Termasuk ketika orang tua membagi waris, ya jangan ada orang tua yang merasa ini kan hartaku, ini kan hasil kerjaku sejak muda, jadi aku bisa mengatur pembagian hartaku semau aku. Enggak. Ini adalah harta Allah. Allah menetapkan misalnya kalau seseorang laki-laki meninggal dan dia punya anak, maka bagian istrinya ada 1/8. Kalau enggak punya anak, bagian istrinya ada 1/4. Bagian anak-anak laki-laki dapat bagian 2 kali bagian perempuan. Jadi enggak boleh kita samaratakan. Semua kan anakku ya, aku bagi secara rata sama, enggak membeda-bedakan laki dan perempuan, enggak boleh. Emangnya duit ini duitmu? Bukan. Duit ini ada duitnya Allah, hartanya Allah yang dititipkan kepadamu. Oleh karena itu kamu harus menggunakan, harus membagikan sesuai dengan aturan Allah. Nah ini ya pemahaman harta di dalam Islam. Sehingga kalau ada orang menggunakan harta secara tidak benar, baik itu harta pribadi dia atau harta organisasi atau harta negara dan lain sebagainya, maka risikonya sangat berat. Untuk harta sendiri saja Rasulullah SAW suatu ketika di dalam situasi perang itu menjelaskan kepada para sahabat, yaitu surat At-Takatsur, di mana akhir daripada surat At-Takatsur itu
latus alunna yauma idzin anin na'im. Nanti pada hari akhirat kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepadamu. Lalu sahabat bertanya, nikmat apa ya Rasulullah yang akan ditanya kepada kami? Maka Rasulullah menjawab, al-aswadani. Al-aswadan itu kalau terjemah letterlock itu dua benda hitam. Nah ini termasuk kebiasaan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu suka menyamaratakan. Jadi di sana ada kurma. Kurma warnanya memang hitam. Ada air yang di kita dibilang air putih. Meskipun kita perlu bertanya-tanya apa iya warnanya putihnya, padahal dia nggak punya warnanya, tapi di kita disebut air putih. Jadi dalam bahasa Arab, kurma yang warnanya hitam dan air itu disebut al-aswadan, dua benda yang hitam. Sama ya, laki dan perempuan, sepasang suami istri. Yang laki disebut zauj dalam bahasa Arab, perempuan disebut zaujah. Tapi ketika dua-duanya dikumpulkan jadi zaujani ya. Dua pasangan laki-laki. Padahal itu pasangan satu laki satu perempuan. Jadi ini kalau kita mempelajari bahasa Arab itu ada budaya-budaya bahasa yang dalam bahasa Indonesia kurang dikenal. Kembali pada tadi, jadi kata Rasulullah SAW, nikmat yang di Arab itu paling murah. Ya, yang namanya kurma itu sepanjang tahun ada. Dan kurma itu di Arab murah sekali dari dulu. Yang namanya air juga. Jadi kata Nabi, yang dimaksud dengan akhir surat At-Takatsur, latus alunna yauma idzin 'anil na'im, bahwa kamu akan ditanya di akhirat nanti tentang nikmat Allah. Nikmat Allah ini ternyata nikmat yang paling murah, yaitu kurma yang orang miskin pun bisa kenyang dengan kurma. Air juga begitu. Terus pengertiannya apa? Kalau yang murah aja ditanya oleh Allah, apalagi yang mahal. Ya, yang murah aja ditanya oleh Allah, bagaimana yang mahal? Kita sepasang suami istri, terus membangun rumah 3 tingkat. Lebarnya masing-masing 300 meter persegi. Untuk apa? Cuman berdua, anak belum ada, atau barangkali memang ditakdirkan gak punya anak. Terus punya rumah semegah itu. Mobil gak cukup satu. Ada mobil kerja, ada mobil untuk plesir, ada mobil entah untuk apa lagi. Bahkan rumahnya, orang kita saja yang namanya rumah itu ada rumah di Bogor, rumah di Puncak. Mungkin kalau duitnya masih banyak,
punya satu rumah lagi di pantai mana. Terus kita membangun rumah-rumah yang kita tidak tepati. Bagaimana nanti pertanggungan jawab di hadapan Allah? Ini harta Allah. Harta Allah yang di dalam hadis riwayat Tirmidzi diceritakan bahwa seseorang nanti tidak akan melangkah dari hadapan Allah sampai ditanya macam-macam. Salah satunya ada hartanya, dari mana didapat, lalu untuk apa digunakan, untuk apa dihabiskan. Jadi kalau harta itu didapat secara tidak halal, naudzubillah. Sedangkan halal saja kalau penggunaannya salah, oleh Allah diberi rezeki halal, tapi untuk maksiat, untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah. Ini resikonya berat di akhirat. Ya, jadi harta kita sendiri itu akan ditanya dari mana didapat, untuk apa dihabiskan. Apalagi kalau kita orang yang punya jabatan, punya kekuasaan. Ya, kita misalnya sebagai direktur di satu lembaga pemerintah, lalu kita menggunakan anggaran semau kita, padahal sudah ada sudah ada aturannya. Anggaran untuk Direktorat Jenderal ini peruntukannya apa saja sudah ada, tapi ternyata digunakan semau sang direktur. Ya, bahkan seorang kepala negara pun itu tidak punya hak untuk menghambur-hamburkan uang semau dia, karena semua sudah ada aturan. Ya, jadi kita menggunakan uang sendiri secara tidak benar itu saja bisa mencelakakan kita di akhirat, apalagi kita menggunakan uang rakyat, uang organisasi, uang perusahaan secara tidak benar. Ini tanggung jawabnya akan lebih berat. Ya. Hadis 1508. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, akhrajahu Muslim. Jadi dalam riwayat, yaitu yang diriwayatkan oleh Nabi dari Tuhannya, yaitu dari Allah, ini berarti hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Beda dengan ayat Al-Quran. Kalau Al-Quran itu isinya dari Allah, redaksinya juga dari Allah. Makanya ayat Al-Quran kita membacanya dapat pahala. Tapi kalau hadis qudsi kita membaca berulang-ulang, nggak ada pahalanya. Ini bedanya hadis qudsi dan ayat Al-Quran yang dua-duanya ada wahyu Allah. Jadi Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diri.
wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan haram di antara kamu, fala tadzalamu, maka janganlah saling mendolimi. Oh ya, ini dulu sudah pernah kita bahas ya. Waktu itu ada pertanyaan dari Pak siapa, yaitu yang mempertanyakan masalah keadilan Allah. Ya, Allah itu tetap adil. Allah itu tidak pernah zalim. Meskipun Allah menciptakan anak dari ibu bapak yang sama, yang satu diciptakan sehat walafiat, cerdas, yang satu diciptakan sebagai anak yang cacat, sehingga untuk tamat SD saja susah. Sebaliknya, kakaknya yang boleh dikata sempurna itu dengan mudah menyelesaikan pendidikan, kuliah, akhirnya mendapat pekerjaan yang gajinya bagus, hidup kaya raya. Tapi adiknya hidup susah. Gimana keadilan Allah? Dalam masalah ini kita tidak bisa melihat keadilan Allah sampai kita di akhirat nanti. Di akhirat nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pahala yang luar biasa atas kesabaran hambanya yang cacat ini, sebaliknya abangnya yang sempurna itu malah sering sombong, kurang bersyukur kepada Allah. Disitulah orang tahu, dan mungkin anak yang lahir cacat tadi mungkin akan berkata, alhamdulillah Allah menciptakan aku sebagai manusia yang cacat di dunia, dan dengan itu aku sekarang selamat dan masuk surga. Bahkan ada satu hadis yang menjelaskan hadis lain, yaitu hadis yang menyebutkan bahwa besarnya pahala itu dengan besarnya cobaan. Dalam riwayat lain diceritakan nanti di akhirat ada orang yang menghayal, oh alangkah beruntungnya seandainya dulu waktu aku di dunia aku mendapat cobaan yang paling berat, hidupku paling sengsara. Itu orang sampai menghayal begitu karena menyaksikan mereka yang hidupnya sangat sengsara di dunia itu ternyata oleh Allah diberi pahala imbalan yang luar biasa. Ya, jadi dari lahiriah di dunia ini kita belum bisa menilai di mana letak keadilan Allah. Tapi nanti di akhirat kita baru bisa dengan jelas melihat yaitu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Dalam satu hadis juga diceritakan bahwa nanti pada hari hisab Allah akan mengambil orang yang hidupnya paling sengsara, lalu dia akan masuk surga.
oleh Allah, diambil, dimasukkan ke dalam surga, katanya 1 menit saja. Lalu ditanya, wahai hambaku, pernahkah kamu merasakan kesengsaraan di dunia? Apa jawabnya? Tidak ya, sama sekali tidak. Itu di dunia yang paling sengsara, tapi dia bakal masuk surga. Begitu dimasukkan ke surga 1 menit saja, lupa semua. Jadi kesengsaraan di dunia itu sudah hilang dari ingatannya. Begitu terkena nikmatnya surga. Sebaliknya Allah mengambil orang yang hidupnya paling senang di dunia, tapi dia calon penghuni neraka. Oleh Allah diambil, dimasukkan neraka 1 menit, lalu ditanya, wahai hambaku, pernahkah kamu merasakan kesenangan di dunia? Dia pun menjawab, tidak ya, sama sekali saya tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia. Nah itulah, makanya kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang semu. Kesengsaraan dunia juga kesengsaraan yang semu. Sebenar-benar kenikmatan adalah kenikmatan surga. Dan sebenar-benar kesengsaraan adalah azab neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi Allah sudah mengharamkan kezaliman atas diri Allah sendiri, dan Allah menjadikan kezaliman itu haram bagi semua hamba-hambanya. Makanya kita jangan pernah berbuat zalim sedikit pun. Zalim apa saja, meskipun itu menjadi gangguan yang katakanlah minim. Ya misalnya orang punya halaman, ada pohon-pohon, daun-daun yang kering berjatuhan, lalu dikumpulkan, dibakar. Kita harus lihat larinya asap ini kemana. Kalau kita tahu bahwa asap itu lari ke rumah tetangga, harus kita urungkan, kita padamkan. Jangan bakar asap, bakar sampah yang asapnya masuk ke tetangga. Termasuk juga perokok. Orang yang merokok itu tanpa sadar telah membuat orang yang di ruangan itu pengap, bahkan terkena madharat daripada asap rokok. Bahkan orang yang belakangan masuk yang merokok sudah pergi, tapi asapnya masih ada di ruang itu. Lalu ada orang masuk ke situ, itu juga kena bahaya daripada asap rokok. Itu yang namanya perokok, perokok pasif. Perokok pasif itu dikatakan lebih besar bahaya yang didapatkan daripada perokok aktif, yaitu orang yang langsung merokok. Nah, kita menzalimi dengan suara-suara yang nyaring. Misalnya kita hidup di rumah bedeng atau namanya itu yang dindingnya menyatu. Suara TV kita bisa didengar tetangga, tapi kita membunyikan TV dengan suara nyaring, membunyikan musiknya dengan suara nyaring. Ini juga gangguan. Bahkan kita
memandang orang dengan pandangan yang menyebabkan orang itu terganggu, ya, karena pandangan itu sinis, ya, misalnya. Ini juga bentuk kezaliman yang kita semua berkewajiban untuk menghindarkan segala bentuk kezaliman. Dan kalau kezaliman itu sudah terjadi, menjadi kewajiban kita untuk minta maaf. Kapan minta maaf? Kapan kita sadar bahwa kita salah, saat itulah kita harus minta maaf. Jangan menunggu hari raya. Siapa yang menjamin umur kita sampai hari raya? Karena Allah tidak bisa memaafkan dosa yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. Allah itu serahkan kepada orang yang dizalimi. Dia mau memaafkan atau enggak? Kalau dia enggak mau memaafkan, Allah tidak akan memaafkan. Termasuk itu utang piutang. Jangan ada orang berpikiran, ya, saya punya hutang sama dia, ya udah pokoknya nanti istighfar yang banyak, minta ampun kepada Allah, maka dosa itu lenyap. Tidak, karena itu kesalahan kepada sesama manusia, maka kita harus minta maaf kepada orang yang kita salahi. Ya, mohon maaf, waktu isya berapa menit lagi? 3 menit lagi. Nah, Isanya 3 menit lagi. 3 menit. 15 menit lagi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ada ibu-ibu yang bertanya. Silakan, Bu. Minta mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya tanyakan, apakah benar Ustaz dalam satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia? Tadi Pak Ustaz menceritakan kita akan dimasukkan neraka dalam 1 menit. Nanti di akhir hari baru ditanyakan lagi. Itu termasuk berapa lama ya Pak, 1 menit di dalam neraka? Yang seperti yang 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi itu kesehatan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dihitung pakai kalkulator. Ya, Berarti yang jelas memang 1 hari di akhirat, ya, baik surga ataupun neraka, itu sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi itu masa yang sangat panjang. ya. Oleh karena itu, ya daripada kita berpikir 1 hari berbuat dosa, berpikirlah untuk menggunakan 1 hari mencari pahala. Karena kalau kita 1 hari kita gunakan untuk ibadah yang 24 jam, bayangkan balasannya pahala selama 1000 tahun di surga. Sebaliknya kalau kita 1 hari 1 malam berbuat maksiat, balasannya adalah 1000 tahun di neraka. Nah itu memang oleh Allah sudah jadikan seperti itu dan sudah diumumkan dari sekarang. Oleh karena itu kalau nanti di akhirat ada yang protes, ya Allah saya cuma melanggar 1 hari masa dihukum selama ini, ya, gak bisa lagi menyalahkan Allah. Ya salah sendiri kan, kamu sudah diberitahu bahwa 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia.
Kenapa kamu lebih memilih berbuat dosa daripada berbuat pahala? Ya kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Ustaz. Saya ingin tanya kepada bapak-bapak, apakah masih ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti habis azan kita lanjutkan. Kalau nggak ada ya ditutup. Ada pertanyaan? Tanya dulu. Ada dulu. Nggak ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya tutup. Ya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu